Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar materi turunan yang ada di bab 2 buku kalkulus edisi ke-9 karangan Farberg, Purcell, dan Rigden. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya kita mampu menentukan turunan fungsi real satu variabel. Bersama saya, Dian Widya, kita akan membahas materi yang ada di 3 subbab pertamanya. Untuk kali ini, kita akan lihat tentang turunan itu sendiri. Yang akan menjadi pembahasan nanti ada 4 bagian. Sekarang kita mulai dulu dari bahasan yang pertama tentang definisi turunan. Turunan dari fungsi f adalah fungsi lain yang diberi nama f aksen, di mana nilainya pada bilangan x adalah limit dari fx plus h dikurang fx per h ketika h mendekati nilai 0. Jika limit ini ada, maka f dikatakan terturunkan pada x. Nah, proses pencarian turunan nantinya disebut sebagai proses diferensiasi. Kalau x-nya kita ganti dengan c, maka f aksen c sama dengan limit dari fc plus h dikurang fc per h ketika h mendekati nilai 0. Bentuk ini sudah kita jumpai di pembahasan sebelumnya tentang latar belakang konsep turunan, yaitu menunjukkan gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx, dx sama dengan c. Jadi fc plus h dikurang fc itu menunjukkan selisih nilai Y di kedua titik ini, kemudian h-nya menunjukkan selisih x di kedua titik ini. Ketika hanya mendekati nilai 0, maka pembagian ini, yaitu gradien garis potong yang terbentuk, semakin lama akan semakin mendekati nilai gradien dari garis singgung kurva di titik C. Nah, huruf H ini digunakan untuk menunjukkan selisih X dari kedua titik ini. Jadi kalau hanya diganti dengan huruf lain, ya nggak masalah, artinya sama aja. Udah? Kemudian ada lagi bentuk yang lain untuk menuliskan f aksen c, ketika c plus h-nya ini kita ganti menjadi x. Sehingga ini titiknya menjadi x, fx, selisih y-nya menjadi fx dikurang fc, selisih x-nya berarti menjadi x dikurang c. Jadi f aksen c-nya bisa dituliskan menjadi limit dari fx dikurang fc dibagi x min c ketika x mendekati nilai c. Sekarang kita lihat beberapa contoh yang ada. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 1. Carilah f aksen 2. F aksen 2 sama dengan limit dari f2 plus h dikurang f2 dibagi h ketika h mendekati nilai 0. f2 plus h berarti 2 plus h kuadrat dikurang 1, f2 berarti 2 kuadrat dikurang 1. Ini disederhanakan bentuknya sehingga diperolehlah nilai 4. Jadi kita bisa katakan 4 ini adalah gradien garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat min 1 di titik 2,3. Contoh berikutnya. Tentukan f aksen x jika fx-nya sama dengan akar x, di mana x-nya lebih besar dari 0. F aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h ketika h mendekati nilai 0. Fx plus h berarti akar x plus h. Ini kita selesaikan dengan cara dikali dengan akar sekawannya. Disederhanakan bentuknya sampai akhirnya diperoleh f aksen x-nya adalah 1/2 akar x. Contoh berikutnya, fx sama dengan 1/x, di mana x tidak sama dengan 0. Tentukan f aksen c-nya. Kita coba gunakan bentuk yang ini.
limit dari fx min fc per x min c ketika x mendekati nilai c. Fx-nya 1 per x berarti fc-nya 1 per c. Bagian pembilangnya disamakan penyebutnya. Kemudian ini disederhanakan sampai diperolehlah f aksen c-nya adalah min 1 per c kuadrat. Jadi nantinya kalau kita ingin tahu f aksen 2, tinggal masukkan aja. Di sini c-nya 2. Jadi f aksen 2-nya adalah min 1 per 4. Contoh berikutnya, pertanyaannya berbeda nih. Nyatakan limit berikut sebagai turunan dari suatu fungsi di suatu titik. Untuk yang bagian A, perhatikan di sini P mendekati nilai 0, ini P-nya. Kemudian di sini bentuknya sama, ada 2 dikali yang di dalam kurung dipangkatkan 3. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sedang mencari turunan di titik 5. Kemudian fungsinya adalah 2 kali ini pangkat 3. Jadi ini limit yang A ini menunjukkan nilai dari f aksen 5, di mana fx-nya adalah 2 dikali x pangkat 3. Sekarang bagian yang B. X mendekati nilai T, ini penyebutnya x min T, berarti bagian atasnya inilah si fx-nya, ini ft-nya. Jadi nilai limit ini menunjukkan f aksen T, di mana fx-nya sama dengan 2 per x. Bagaimana? Sudah cukup jelas beberapa contoh ini? Kalau sudah, kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu tentang notasi untuk turunan. Jika Y sama dengan fx, turunan dari f dapat dituliskan dalam 3 notasi berikut. Yang pertama, sesuai dengan yang ada di definisi turunan, yaitu menggunakan aksen. Yang kedua, ini nanti disebut sebagai notasi Leibniz. Yang ketiga, ini turunan dianggap sebagai suatu operator. Dianggap sebagai suatu operasi dengan dx-nya ini adalah operatornya. Kita lihat untuk yang notasi Leibniz. Ingat kembali bahwa turunan itu menunjukkan gradien garis singgung kurva. Tapi di sini huruf H-nya diganti menjadi delta X. Ini dibacanya delta. Ini menunjukkan kenaikan nilai X. Jadi, 2 titik ini nilai X-nya naik sebesar delta X. Sehingga yang selisih ordinatnya ini dituliskan dengan notasi delta Y. Jadi, f aksen X-nya bisa dituliskan sebagai limit dari fx plus delta x dikurang fx per delta x ketika delta x mendekati nilai 0. Jadi hanya huruf H-nya diganti menjadi delta x. Nah, karena ini selisih Y-nya atau kenaikan nilai Y, berarti bisa dituliskan menjadi delta Y. Nah, delta Y dibagi delta x ketika delta x mendekati nilai 0 ini nantinya didefinisikan sebagai dy dx. Ini bukan pembagian ya, tapi ini adalah notasi yang menunjukkan turunannya Y terhadap X. Kemudian kalau turunan itu dianggap sebagai suatu operasi, kita bisa punya suatu operator untuk operasi turunan, di mana operator itu fungsinya sebagai alat untuk melakukan operasi. Jadi ini inputnya fungsi f, outputnya adalah fungsi f aksen x. Sehingga kalau kita lakukan dx kepada fungsi fx, hasilnya adalah f aksen x. Nah, kalau dilihat di persamaan di atasnya menunjukkan bahwa dx fx-nya ini sama dengan dy dx. Y kan sama dengan fx. Sehingga menunjukkan bahwa dx itu fungsinya sama dengan dx. Jadi ddx ini
merupakan operator untuk turunan. Kalau ada Y di belakangnya menunjukkan kita sedang mencari turunannya Y. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita istirahat dulu. Pembahasan berikutnya tentang grafik fungsi turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.